Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mega Rukmana Rakel dengan NIM 23000181008. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan makalah tentang pemanfaatan VPN untuk keamanan dan privasi jaringan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam dunia yang semakin terkoneksi melalui internet, perlindungan terhadap data dan informasi pribadi menjadi kebutuhan utama. Terutama saat kita menggunakan jaringan WiFi publik, risiko penyadapan dan data sangat tinggi untuk mengatasi hal ini. Banyak orang dan perusahaan mulai memanfaatkan teknologi bernama VPN atau Virtual Private Network. VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses internet melalui jalur pribadi yang aman dan terenkripsi meskipun menggunakan jaringan publik. Yang pertama yaitu fungsi utama VPN dalam keamanan jaringan. Fungsi utama VPN adalah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data saat mengakses jaringan, terutama jaringan yang tidak aman. Dengan menggunakan VPN, informasi yang dikirimkan dari perangkat pengguna akan dienkripsi, sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, VPN juga menyembunyikan alamat IP asli, membuat pengguna menjadi lebih anonim saat beraktivitas di internet. Ini tuh penting untuk melindungi pengguna dari ancaman uh, peretasan, pelacakan, dan penyalahgunaan data. Yang kedua yaitu protokol VPN dan keamanannya. Beberapa protokol yang umum digunakan dalam layanan VPN antara lain yaitu PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol. Merupakan protokol yang lemah, yang mudah diatur dan cepat, namun memiliki sistem keamanan yang cukup lemah karena menggunakan enkripsi yang sudah usang. Yang kedua yaitu L2TP atau Layer to Tunneling Protocol. Biasanya dipadukan dengan IPsec untuk memberikan lapisan enkripsi tambahan sehingga lebih aman dari PPTP. Yang ketiga yaitu OpenVPN. OpenVPN merupakan protokol yang menggunakan tingkat enkripsi yang sangat tinggi seperti SSL atau TLS dengan kunci 256 byte. Ini menjadikan salah satu pilihan paling aman untuk pengguna individu maupun organisasi. Yang keempat yaitu Telnet. Telnet bukanlah protokol VPN. Protokol ini tuh digunakan untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh, tetapi tidak memiliki fitur enkripsi, sehingga sangat tidak aman jika digunakan tanpa pengaman tambahan. Kesimpulannya yaitu, kesimpulannya yaitu eh, di antara protokol yang disebutkan, OpenVPN adalah yang paling unggul dalam hal keamanan karena safety. Yang ketiga, manakah yang bukan keuntungan VPN? VPN menawarkan banyak manfaat, antara lain yaitu yang pertama membuka akses ke konten yang dibatasi secara geografis, misalnya konten video streaming yang hanya tersedia di negara tertentu saja. Yang kedua yaitu melindungi data pengguna ketika menggunakan jaringan WiFi publik, misalnya di kafe, hotel, di bandara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyembunyikan alamat IP pengguna sehingga aktivitas browsing menjadi lebih anonim. Namun, salah satu hal yang bukan merupakan keuntungan dari penggunaan VPN adalah pengurangan bandwidth jaringan. Penggunaan VPN justru bisa menyebabkan sedikit penurunan kecepatan internal karena proses enkripsi data dan melalui server VPN memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Yang keempat yaitu akses jaringan perusahaan dari jarak jauh dengan VPN. VPN atau Virtual Private Network memungkinkan karyawan untuk terhubung ke jaringan internal perusahaan meskipun mereka berada di luar kota. Misalnya saat bekerja dari rumah, bepergian, atau dalam sistem kerja hybrid. Ketika seorang pengguna mengaktifkan VPN, koneksi internet akan dialihkan ke server VPN perusahaan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah data dikirim ke jaringan internal seperti layaknya berada di dalam kantor. Ini menciptakan ilusi seolah-olah pengguna sedang berada di dalam jaringan lokal perusahaan, padahal sebenarnya terhubung dari lokasi yang sangat jauh. Manfaat dari sistem ini, yang pertama yaitu keamanan data tetap terjaga karena semua lalu lintas dienkripsi. Yang kedua yaitu akses terhadap file, aplikasi, dan sistem internal perusahaan bisa dilakukan tanpa harus berada secara fisik di lokasi kantor. Yang ketiga yaitu mencegah ancaman dari jaringan publik karena koneksi penggunaan tidak langsung ke internet melainkan melalui VPN yang aman.
Dengan demikian, VPN menjadi solusi penting untuk mendukung sistem kerja jarak jauh yang tetap aman dan efisien. Yang kelima, apakah VPN bisa menghilangkan risiko phishing? Phishing untuk dipahami bahwa VPN memang dapat membantu pengguna mengakses jaringan internal perusahaan secara aman dari lokasi yang sangat jauh, seperti saat bekerja dari rumah atau luar kota. Namun, VPN tidak bisa sepenuhnya menghilangkan ancaman phishing. Apa sih phishing itu? Phishing adalah metode penipuan yang dilakukan dengan mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi seperti password atau nomor kartu kredit, biasanya melalui email palsu atau situs tiruan. Karena serangan ini bersifat manipulatif dan tidak bergantung pada koneksi. Maka penggunaan VPN tidak cukup untuk menghindari serangan ini tanpa kesadaran dan kewaspadaan dari pengguna itu sendiri. Yang keenam, yaitu cara kerja VPN dalam melindungi privasi di WiFi publik. Ketika seorang terhubung ke WiFi publik, data yang dikirim bisa disadap oleh orang lain di jaringan yang sama. Cara kerja VPN yaitu yang pertama mengenkripsi semua data yang keluar dari perangkat pengguna. Yang kedua yaitu membuat jalur khusus atau tunnel ke server VPN di mana data yang terenkripsi tersebut diteruskan ke tujuan internet. Eh, Misalnya, contohnya itu situs web. Yang ketiga yaitu alamat IP asli pengguna disembunyikan digantikan oleh alamat IP dari server VPN sehingga lokasi dan identitas pengguna sulit dilacak. Dengan cara ini, VPN membantu menjaga privasi dan keamanan meski koneksi berasal dari jaringan WiFi publik yang tidak terlindungi. Yang ketujuh, perbandingan protokol OpenVPN dan PPTP. Nah, di sini ada aspek OpenVPN dan juga PPTP. Pertama yaitu aspek itu aman, cepat, dan juga kompatibilitas dan juga rekomendasi. Sedangkan OpenVPN sangat tinggi menggunakan SSL atau TLS, stabil tapi sedikit lebih lambat karena enkripsi, bisa digunakan di hampir semua sistem operasi, cocok untuk perusahaan dan pengguna yang butuh keamanan tinggi. Sedangkan PPTP rendah, mudah dibobol, lebih cepat karena enkripsinya ringan, kurang compatible, terutama di sistem modern, hanya cocok untuk kebutuhan ringan dan tidak sensitif. Yang kedelapan yaitu langkah-langkah implementasi VPN di jaringan perusahaan. Nah, berikut ini adalah proses umum dalam penerapan VPN di lingkungan organisasi. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan tujuan penggunaan VPN, termasuk jenis data yang ingin diamankan dan siapa saja yang membutuhkan akses. Yang kedua, menentukan protokol VPN yang akan digunakan, misalnya OpenVPN untuk keamanan tinggi. Yang ketiga, menyiapkan server VPN, baik menggunakan server fisik sendiri, on-premise, atau layanan cloud. Yang keempat, konfigurasi perangkat klien agar bisa terhubung ke server VPN, termasuk pengaturan username, password, dan sertifikat. Yang kelima, penerapan kebijakan keamanan dan otorisasi untuk mengontrol siapa saja yang boleh mengakses jaringan melalui VPN. Yang keenam, melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa koneksi berjalan lancar dan aman. Yang terakhir yaitu melakukan pemeliharaan rutin dan monitoring. Gunanya itu mengidentifikasi potensi masalah dan memastikan keamanan selalu terjaga. Terakhir penutup, VPN merupakan salah satu teknologi penting untuk menjaga keamanan privasi dalam berinternet dengan mengenkripsi data dan menyembunyikan identitas pengguna. VPN memberikan perlindungan ekstra terutama saat akses internet melalui jaringan yang tidak aman. Namun, VPN bukanlah solusi tunggal untuk semua ancaman keamanan digital, seperti phishing. Oleh karena itu, pengguna VPN harus dibarengi dengan kesadaran dan edukasi keamanan siber agar perlindungan menjadi maksimal individu maupun organisasi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.